Paham kira-kira? Kita masuk les kita nih ya. Ini kita sedang masuk les privat. Paham kira-kira, Pak Arto? Paham nggak? Bantu ya share-share-nya ya teman-teman ya. Bantu like-nya, bantu share-nya. Ini insya Allah nih kalau misalnya apa tiap malam ini akan saya bahas seperti ini ya. Akan saya bahas insya Allah tiap malam gitu ya. Oke? Mana Pak Arto? Kira-kira paham Pak Arto? Paham Pak? Oke. Jadi tadi perjawabannya, kalau kita nggak, lalu untuk menghindari mendapatkan khodam karena kesamaan sifat apakah bisa? Pertanyaan yang bagus, Mbak Maya luar biasa. Mbak Maya ini kalau soal bertanya jagonya. Jagonya. Ini saya bilang kalau bertanya jagonya. Bagus Mbak Maya. Ini murid yang bagus, saya bilang. Ini saya apresiasikan. Saya cari orang yang gini, bagus. Yang dia itu jiwa bertanya itu tinggi. Oke, bagus ya. Ini saya. Jadi kalau seandainya kita tuh punya sifat yang sama, untuk menghindari mendapatkan khodam karena kesamaan sifat, apakah bisa? Tidak bisa. Tetapi ada terkecuali. Terkecuali yang pertama, contoh, dia punya sifat yang sama. Intinya yang pertama ini. Tidak boleh menyendiri. Maksudnya menyendiri itu cuma Mas. Dia suka menyendiri, mendiam diri, suka sendiri, nggak suka berteman gitu. Nah, Mak Maya ini punya karakter sifat yang sama nih sama Bapak Mak Maya misalnya. Tapi Mak Maya itu orangnya nggak suka menyendiri, artinya orangnya happy. Itu nggak dapet. Itu sama sekali terhindar. Orangnya itu happy, orangnya itu gabung sama teman-teman, nggak suka menyendiri. Ya, itu dia jauh dari ini. Nah, oke. Yang kedua, ya itu orangnya cenderungnya tadi itu ke agama ya. Ke agama ini kayak mana maksudnya Mas? Dia itu mempelajari semua yang sifatnya itu memang diajarkan Rasulullah. Salah satunya apa itu Mas? Yang paling utama dari Rasulullah itu welas asih. Apa itu Mas? Yaitu saling mengasihi sama yang lain. Apa ini dia? Tidak pernah membenci. Nah, orangnya tidak pernah membenci siapapun, walaupun dia salah. Contoh, kita ini lagi ribut nih sama tetangga, tapi kita nggak pernah membenci. Kita dendam, kita nggak terlalu dalam. Kita dituntut agama itu untuk tetap baik, dituntut baik. Kata Allah dan Rasulnya tetap baik kita kepada tetangga, tetap baik pada sesama. Ah, ini dia. Jadi apa? Dia tuh terhindar dari namanya khodam pendamping. Oke. Yang ketiga kita bahas. Kira-kira sampai sini paham nggak Mama ya? Sebelum saya lanjut, kira-kira sampai sini paham nggak? Bantu tap-tap layarnya ya, bantu share-share-nya teman-teman ya. Kira-kira sampai sini paham nggak? Paham. Oke, berarti paham. Jadi orang yang dia itu nggak suka menyendiri, dia punya sifat yang sama dari bapaknya, orang tuanya, dia terhindar dari tadi. Jadi kalau sebaliknya, dia itu orangnya pembenci, dia orangnya suka menyendiri, otomatis dia tuh pasti dapat kalau punya karakter sifat yang sama. Berarti kan seperti itu kan? Berarti paham kan? Yang ketiga ini dia. Orang yang ketiga ini, yaitu, nah ini yang ketiga. Nah, nanti, mantap cendol, mantap. Ini dia nanti, ini kita bahas. Ini yang ketiga. Orangnya itu, kita bilang ya, agama tadi ya, beribadah, sedekah. Ini dia. Jadi hablum minallahnya terhubung, hablum minannasnya terhubung. Sholat dan sedekah. Ini disalurkan. Sholat dan sedekah. Ini terhindar dia dari itu semua. Terhindar. Sholat dan sedekah. Paham Mbak Maya? 3 ini Mbak Maya. Itu terhindar. Kalau orang rajin sholat, hablum minallahnya terhubung, kita dengan Allah itu bagus. Terus kita rajin sedekah, kita sama manusia itu bagus, ya rajin sedekah, itu terhindar. Gimana ya?
Paham Mbak Maya? Kita lanjut dulu ya dari Oke, ada mau apa nih, mau screenshot apa kita hapus? Kita hapus ya. Oke ya, paham ya? Hapus nih, hapus. Bahas ke cendol. Bah, ciri-ciri orang yang mempunyai khodam kayak mana? Ah, ini dia. Kita nih cerita khodamnya. Ingat dulu ya. Yang tadi kan khodam ada 3. Coba saya tanya. Khodam yang saya maksud ada 3. Coba. Apa-apa dulu. Ada yang ingat nggak tadi? Ayo, kira-kira paham nggak? Ini yang 3 tadi. Bukan itu. Mbak Maya itu hampir mendekati. Cuman yang tadi, yang 3 tadi, 3 jenis. Ini yang saya jelas ya. Khodam, terus endang, terus perewangan atau rewang. Nah ini, itu ada pembedaan nanti dia. Kalau nanti bilang itu Mas, kalau dia punya khodam, dia punya endang, dia punya perewangan, itu hampir mirip tapi tak sama. Ciri-ciri mereka itu hampir mirip tapi tak sama. Nah ini harus dipahami di sini, karena ini banyak orang nggak mau, ya udah sekitar tahu itu aja nya. Karena dia beda. Karena nih saya bilang, khodam ini ya, kalau saya bilang tadi pembagian, walaupun dia ada leluhur ada apa gini, ini khodam ini sebenarnya dari tingkat ini dikatakan itu 100 apa 75%, ini 50%, ini 25%. Nih. Oke. Sebelum kita masuk pembahasan channel tadi, ini dia khodam tadi. Maksudnya 75% apanya Mas? Penguasaan dia kepada kita. Penguasaan itu dia kalau memasuki kita atau buat kita kesurupan. Nah, ini bisa kesurupan. Ini sama. Ini tidak. Nah, ini bedanya. Dia bisa kesurupan nih, yang khodam. Endang juga bisa sama. Sedangkan perewangan tidak bisa. Itu tidak bisa. Nah, ini harus dipahami di sini dulu. Sebelum kita dapat untuk mengetahui ciri-cirinya mereka tadi itu, ini harus tahu dulu. Ini salah satu pembedaannya. Entah masalah khodam, endang maupun perewangan. Ini nggak banyak yang orang yang tahu. Nah, ini tak bongkar di sini makanya itu. Cuman karena penontonnya ya kita aja, ya udahlah, nggak apa-apa. Ya itu dapat pemahaman tadi nih. Ini harus pembedaannya. Khodam, endang, perewangan. Paham nih kira-kira? Paham nggak? Nanti lanjut. Ini habis ini mau saya hapus nih. Mau tahu jadinya. Pak Arto, Cendol, Mbak Maya, ada ya. Paham nggak? Jadi beda dia ya. Nah, kira-kira paham nggak? Oh, Mbak Maya masuk pertanyaan baru malahan ya. Oke, ini oke ya. Ini saya bahas terdol ya. Cenderung terdol. Ini kita mau bahas. Kenapa dia 75%? Kenapa 50%? Kenapa 25%? Ini bagian. Sebenarnya nanti ada tingkat Mbak Maya. Di sini kenapa dia nggak bisa bukan kesurupan ya? Nanti kalau kita bahas kesurupan, itu bahas beda ya nanti. Kesurupan itu ada tingkat 25%, dia itu 50, 75 sampai 100%, itu tentang kesurupan ya. Ini tentang endang. Endang itu penguasaan diri dia kepada tubuh kita. Penguasaan diri kita kepada tubuh kita. Kenapa dia bisa 75%? Karena satu yang nggak bisa dikuasai dia, yaitu tingkat kesadaran. Ini tidak ya, ini 25% dia tidak kesurupan, jadi sadar penuh. Ini
sadar. Nah, dia itu hampir hilang kesadaran. Loh, hampir hilang kesadaran kayak mana, Mas? Karena satu, pikiran itu nggak boleh dikuasai siapapun. Makanya separuhnya itu kita yang menguasai tubuh kita. Kalau 100%, ini dia namanya. Bukan khodam namanya. Itu dia. Dia itu sama sekali udah nggak ngerti. Mau dibahas apapun udah nggak nyambung. Dari ngomong apapun semua nggak nyambung. Nah itu dia. Paham kira-kira Mbak Maya? Kira-kira paham nggak? Minum. Pak Guru minum dulu ya. Pak Guru minum dulu. Maka nanti kalau kita bahas kepada kesurupan, itu sebenarnya orang sekarang untuk kesurupan itu nggak ada. Untuk sekarang ini kesurupan tuh nggak ada. Nanti kita bahas itu di season berikutnya. Kita nih bahas masalah kodam dulu sampai pemahamannya. Oke, paham nih kira-kira? Pak Arto, Cendol, baru kita jawab pertanyaan Cendol tadi. Timur ciri-ciri orang punya kodam.